Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bit ta'ati wa ba'dahum bil asyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنزل عليه القرآن اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين يتمسكون بأشرف الأديان أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin wal mukarramat, seluruh jamaah salat subuh di Masjid Al-Ikhlas, lebih khusus kepada para tokoh, para sesepuh, pengurus DKM dan semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai, merahmati dan memberkahi kita semua. Alhamdulillah, pagi yang penuh berkah ini Allah SWT berikan kepada kita karunia yang sangat agung, karunia yang luar biasa, di mana Allah SWT mudahkan kita semua untuk melanjutkan ta'lim kita, melanjutkan amalan unggulan kita, yaitu menghadiri majelis ilmu, majelis iman, yang dengannya kita akan mendapatkan secara kejiwaan, akan mendapatkan pencerahan hati, secara keilmuan kita akan menambah wawasan, dan insyaallah juga akan memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita syukuri nikmat yang besar ini dengan kita bersungguh-sungguh untuk menjaga keistiqomahan kita di dalam ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita sebelumnya membahas tentang bahwa orang yang ketika di pagi hari dan sore hari mengikrarkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ridha kepadanya. Jadi orang yang di pagi hari mengikrarkan saya ridha Allah sebagai Tuhan, saya ridho Islam sebagai agama, saya ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kepadanya, memberikan ridho kepadanya. Lalu disebutkan lebih dalam lagi, bila dia mengucapkannya dengan keyakinan yang kuat dan dibuktikan dengan amal perbuatan, maka dia akan merasakan lezatnya keimanan. Kata Rasulullah SAW, "Zaqa ta'mal imani man radiyallahu man radiya billahi rabban." Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban
wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Kata Rasulullah SAW, orang itu akan merasakan lezatnya iman jika dia betul-betul ridha menjadikan Allah sebagai Rabbnya, menjadikan Islam sebagai agamanya, dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulnya. Lalu kalau kita perhatikan di sini bahwa kita tidak cukup hanya dengan mengucapkan saja, tetapi kita juga harus membuktikan dengan sisi batin kita. Batin kita betul-betul meyakini, betul-betul mengimani, lalu dibuktikan dengan perbuatan. Dan ini selaras dengan pengertian iman. Pengertian iman itu yang disampaikan oleh para ulama, yaitu al-iqraru bil lisan atau at-tasdiqu, al-iqraru bil lisan wa at-tasdiqu bil jinan wal amalu bil arkan. Jadi yang namanya keimanan itu mencakup 3 aspek. Aspek lisan, ya, lisannya mengikrarkan, kemudian hatinya juga membenarkan, lalu anggota badannya atau amalnya membuktikan untuk mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi dari apa yang dia yakini dan apa yang dia ikrarkan. Maka di sini kita memahami bahwa dalam Islam ini memperhatikan sisi lahir dan sisi batin. Sisi lahir harus kita rawat juga, di mana dalam Islam ini adalah sisi-sisi lahirnya. Makanya rukun Islam itu terdiri dari 5 hal yang sifatnya lahir semua. Mengucapkan 2 kalimat syahadat itu bisa kita buktikan dengan kita mengucap, ya, sifatnya lahir. Kemudian mendirikan sholat, ya. Kemudian membayar zakat, kemudian berpuasa, kemudian apa? Haji. Semua itu adalah amalan-amalan lahir. Lalu disusul dengan rukun iman yang sifatnya itu adalah batin, meyakini dengan hati, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya yang satu-satunya, mengimani kepada malaikat, mengimani kepada kitab, mengimani kepada rasul, mengimani adanya hari akhir, mengimani kepada qada dan qadar. Semua itu adalah amalan-amalan batin. Jadi bahwa Islam itu terdiri dari sisi lahir dan sisi batin. Tapi kalau kita bandingkan sebetulnya antara sisi lahir dan sisi batin itu, walaupun dua-duanya penting, tapi sebetulnya bahwa yang pokok itu adalah yang batin. Yang pokok itu adalah yang batin. Oleh karena itu dalam banyak hal Islam itu memperhatikan lebih besar kepada sisi batin. Dan begitu juga sosok manusia. Manusia itu terdiri dari hal-hal yang lahir dan hal-hal yang batin. Hal-hal yang lahir itu diwakili oleh, ya, simbol, ya, badan kita. Badan kita wujudnya ini sebagai lahir. Nah, tetapi dalam diri kita, dalam badan kita ada yang sifatnya rohani, sifatnya batin. Dan dua-duanya itu sisi yang penting, yang di dalam Islam itu dua-duanya harus dirawat, ya. Sisi lahirnya juga harus dirawat, sisi batinnya juga harus dirawat. Dan manusia itu dikatakan sempurna karena ada sisi lahirnya dan sisi batinnya. Kalau manusia itu
hanya terdiri dari sisi lahir saja, hanya kujur tubuh ini, nggak ada rohaninya, nggak ada jiwanya, maka disebutlah dia sebagai mayit, sebagai bangkai. Atau sebaliknya, kalau manusia itu hanya terdiri dari rohani saja, ya mungkin disebut apa? Disebut roh gentayangan atau disebut hantu. Jadi dua-duanya itu harus ada di dalam diri manusia, dan dua-duanya itu harus kita rawat, ya. Kita perhatikan. Ada konsumsi lahir, ada konsumsi batin. Ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk merawat lahir kita, ada yang harus kita perhatikan untuk merawat batin kita. Tapi di dalam Islam ini sebetulnya hal-hal yang lahir itu adalah merupakan ekspresi dari yang batin. Makanya hakikatnya manusia itu bukan lahirnya tapi batinnya. Karena batin itu adalah rohani, itu pokoknya. Dan bahwa sekarang ada jasad yang ada di dunia ini, ya sifatnya itu sementara, nanti akan berganti. Makanya kalau kita membaca tentang rihlatul khulud, perjalanan manusia itu perjalanan rohnya, dari roh di alam arwah, ya. Kemudian nanti di alam arwah Allah Subhanahu wa taala ambil kesaksian di mana roh itu sudah mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, menyatakan diri bahwa Allah sebagai Tuhannya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Lalu dari alam arwah pindahlah ke alam rahim, ditiupkan ketika kita sudah menjadi janin, ya. Pada 40 hari ketiga lalu ditiupkan roh ke dalam jasad atau ke dalam janin. Nah, masuklah roh itu ke dalam alam rahim. Nanti setelah 9 bulan terlahirlah manusia itu, maka hiduplah di alam dunia ini. Lalu setelah habis umurnya nanti akan mati. Setelah mati, roh itu jasadnya ditinggal di dunia ini, lalu rohnya akan masuk ke namanya ke alam barzah. Alam barzah. Nah, lalu setelah di alam barzah dia nunggu, disebut alam barzah atau alam kubur. Nanti akan datang namanya hari kiamat, maka orang itu akan masuk kepada, ruhnya itu akan masuk pada yaumul akhir atau yaumul qiyamah. Jadi perjalanan ruh ini panjang, ya. Sedangkan jasad ini sementara. Makanya ruh itu yang lebih pokok daripada jasad, ya kan? Makanya kata seorang penyair Muhammad bin Ali, seorang penyair terkenal, kata beliau, aqbil ala nafsi wastakmil fadailaha fa anta bin nafsi la bil jismi insan. Kata beliau, teruslah kamu berusaha untuk menyempurnakan jiwa kamu, menyempurnakan rohani kamu. Jadi kita harus berusaha untuk memperbaiki, merawat dan bersungguh-sungguh menjaga rohani kita, jiwa kita. Karena sesungguhnya kata beliau, fa anta bin nafsi la bil jismi insan. Karena sesungguhnya hakikat manusia itu bukan karena jasadnya, tetapi karena jiwanya. Nilai seseorang itu diukur dari sisi batinnya, sisi rohaninya. Fa anta bin nafsi la bil jismi insan. Engkau disebut manusia yang sebenarnya itu karena ada jiwanya, bukan karena jasadnya. Artinya nilai manusia itu diukur dari sisi hal-hal yang sifatnya batin. Pertanyaannya kepada kita, apakah kita sudah bersungguh-sungguh merawat batin kita? Kata beliau, aqbil ala nafsi, ya sungguh-sungguh. Insya Allah kalau untuk merawat dari sisi lahir kita tidak kurang-kurang, ya. Hampir seluruh waktu kita dari pagi sampai sore sampai malam biasanya urusan bagaimana untuk merawat dan memenuhi kebutuhan lahir kita. Bagaimana merawat tubuh kita dengan diberikan makanan-makanan yang sehat, ya.
kemudian dicarikan pakaian yang bagus ya, tempat yang nyaman dan seterusnya untuk keperluan jasad kita. Tapi apakah untuk keperluan rohani kita, apakah kita sudah bersungguh-sungguh ya mengupayakan? Padahal justru sisi rohani itulah yang lebih penting daripada sisi batin, karena rohani inilah yang akan menjadi cerminan untuk yang sifatnya lahir, bahwa apa yang terlihat, apa yang menjadi tindakan gerak-gerik seseorang itu adalah cerminan dari sisi batinnya. Sehingga kalau sudah batinnya bagus, maka otomatis lahirnya juga akan bagus. Makanya kata pepatah, siratul mar'i tumbi'u an sarirati. Siratul mar'i, perilaku seseorang itu, tumbi'u, mengabarkan, menceritakan, an sarirati, dari sisi batinnya. Kalau batinnya bagus, maka lahirnya akan bagus. Jadi intinya bahwa di dalam Islam ini sisi batin itu lebih penting dan harus diperhatikan. Makanya di sini nasihat Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ya, yang menulis kitab An-Nasaih Ad-Diniyah ini juga memperhatikan sisi itu. Kata beliau, wasrif inayataka ila amril qalbi wal batini. Kata beliau, isrif inayatak, coba berikan perhatian kamu, ila amril qalbi, kepada urusan hati, wal batin, dan urusan hal-hal yang sifatnya batin. Jadi tadi terkait dengan kita wirid saja, wirid kalau saya hanya secara lisan saja mungkin ya menjadi ucapan-ucapan yang bagus juga, karena ucapan itu juga zikir dengan lisan itu juga sudah mendapatkan pahala, tapi akan menjadi lebih afdal dan lebih kuat ya, kalau dibuktikan dengan perbuatan dan diberangkatkan dari keyakinan yang kuat. Ya, ikrar kita ini mencakup ya, lisan, pembenaran dengan hati, dan dibuktikan dengan perbuatan. Kata beliau, isrif inayataka ila amril qalbi wal batin. Berikanlah perhatian kamu kepada urusan hati dan urusan batin. Faqad qala alaihi salatu wassalam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat dari sisi rupa-rupa kamu dan jasad-jasad kamu. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Tetapi Allah melihat dari sisi hati dan sisi niat. Di sini disebutkan dengan bahasa yanzuru, artinya memang melihat ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala menilai seseorang itu adalah dari sisi batinnya, hatinya dan niatnya. Menilai di sini maksudnya adalah menilai untuk memberikan balasan. Ya, saya baca penjelasannya. Qauluhu la yanzuru ila suwarikum ay la yujazikum ala zahiriha. Maksudnya Allah itu tidak membalas dari sisi lahirnya. Jadi orang itu dinilai dan nanti akhirnya akan berkonsekuensi kepada pahala atau dosa itu ya bukan semata-mata dilihat dari sisi lahirnya, tetapi sisi batinnya. Jadi sisi batinnya, makanya di sini perintahkan agar kita memperhatikan hati dan memperhatikan sisi yang batin. Fahaqqiq qaulaka bi'amalika wa amalika biniyatika wa ikhlasika wa biniyatika wa ikhlasika bitaswiyati dhamirika wa islahi qalbika. Maka oleh karena itu, maka buktikanlah kata-katamu dengan perbuatan. Jadi
bukan hanya sekadar raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, tapi hanya di mulut. Maka beliau katakan maka harus dibuktikan dengan perbuatan, dengan action. Jadi kalau kita ridho Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, kemudian Nabi Muhammad sebagai nabi, itu tidak cukup hanya diucapkan tapi harus dibuktikan. Dan kata beliau, buktikanlah kata-kata kamu itu dengan perbuatan, dan buktikan pula perbuatan-perbuatan kamu itu dengan niat yang ikhlas. Makanya dikatakan rugilah orang yang beramal tanpa ilmu, tapi rugi juga orang yang beramal dengan ilmu tapi tanpa niat yang ikhlas. Wa niyataka wa ikhlasaka bitaswiyati dhamirika, dan buktikanlah niat yang ikhlas itu dengan kejernihan dhamir, kejernihan hati yang paling dalam. Fa innal qalba huwal aslu wa alaihil madar, karena sungguhnya hati inilah yang pokok dan itulah yang menjadi porosnya. Jadi yang menentukan seseorang itu memang hatinya, ya. Makanya kata Ibnu Qayyim, kalau manusia itu diibaratkan sebuah kerajaan, maka yang menjadi raja itu adalah hati, sedangkan anggota tubuhnya itu adalah prajurit-prajuritnya. Jadi begitu indah perumpamaan yang beliau sampaikan. Manusia itu kalau sebuah kerajaan, maka yang menjadi raja itu adalah hati, sedangkan anggota tubuh yang lain itu adalah prajurit. Yang namanya prajurit itu tergantung kepada raja. Kalau rajanya baik, yang dia perintahkan adalah yang baik-baik, maka anggotanya juga akan baik, anggota tubuhnya, prajuritnya. Sebaliknya kalau rajanya itu jahat, ya, dia akan memerintahkan yang buruk-buruk, maka prajuritnya juga akan menjadi jahat. Itulah sisi penting dari seorang raja atau seorang pemimpin, di mana dialah yang menentukan bagaimana memberi kebijakan, memikirkan bagaimana menggerakkan, sehingga kalau ini sang raja itu cerdik, cerdas, bijak, ya maka rakyatnya juga akan bahagia, akan hidupnya akan senang, ya. Tapi sebaliknya kalau pemimpinnya tidak bagus, ya, karena dialah yang membuat kebijakan, dia yang menggerakkan, dia yang menyuruh, maka ya rakyat juga akan sengsara. Maka di sini kata beliau, fa innal qalba huwal aslu, maka sesungguhnya hati itulah yang pokoknya, wa alaihil madar, dan disitulah poros yang menentukan. Jadi semua tadi tergantung kepada hati. Yang diumpamakan oleh Ibnu Qayyim, rajanya itu adalah hati, prajurit-prajuritnya adalah anggota tubuh. Wa fil hadis, di dalam hadis, ya, lalu beliau mengutip satu hadis. Kata beliau, ala inna fil jasadi mudghatan. Ini hadis Rasulullah SAW, ini terkenal juga. Hadis ini sangat terkenal, sering banyak kita baca, sering banyak kita dengar. Ala, sesungguhnya, ingatlah, inna fil jasadi, sungguhnya di dalam jasad ini, mudghatan, ada segumpal daging. Idza salahat, ketika segumpal daging itu baik, salaha sairul jasad, maka akan baik pula seluruh jasad. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal daging itu rusak, fasada sairul jasad, maka akan rusak pula seluruh jasad. Ala, ingatlah apa itu, wahia al-qalbu, yaitu hati. Jadi di sini beliau menekankan betapa pentingnya urusan batin. Di antara urusan batin adalah hati yang menjadi raja dari tubuh kita. Fawajabal ihtimamu bihi wa sarful inayati ila salahihi wa taqwimihi. Maka oleh karena itu wajib kita memperhatikan dan memberikan perhatian kepadanya untuk memperbaikinya, memperbaiki hati. Wa taqwimihi, dan meluruskan hati. Bagaimana kita bisa merawat hati kita supaya hati kita ini
betul-betul baik ya, dan supaya hati kita betul-betul lurus. Di sini disebutkan ya, tidak ada lain kecuali harus kita isi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati yang dipenuhi dengan keimanan, dengan amal soleh sebagai buah dari keimanan itu, lalu diberikan konsumsi dengan ibadah, ya kan? Ini adalah konsumsi rohani ya. Tadi yang saya bilang bahwa kalau konsumsi yang sifatnya lahir ya, kita tidak kurang-kurang untuk memenuhi kebutuhan secara lahir kita. Tapi pertanyaannya, apakah perhatian kita dan upaya kita untuk memenuhi, merawat sisi batin ini sudah sama? Padahal tadi kalau kita lihat sisi lahir itu kalah ya, masih lebih penting sisi batin. Tapi dalam prakteknya kita itu malah lebih bersungguh-sungguh mengupayakan yang lahir, kita bersolek dengan topeng-topeng lahir, tapi kita lupa untuk memperbaiki sisi batin kita. Padahal kalau sudah batinnya kita perbaiki, otomatis karena batin itu akan mencerminkan apa-apa yang terlahir dalam kehidupan kita. A'ni al-qalba, maksud beliau bahwa kita harus memperhatikan sisi kebaikan batinnya itu, maksudnya adalah hati. Fa innal qalba sari'ut taqallub kathirul ittirab. Kita harus perhatikan kebaikan hati dan kelurusannya, karena hati itu sangat cepat berbolak-balik. Sari'ut taqallub, sangat cepat berbolak-balik. Kathirul ittirab, banyak terjadi ya, kegoncangan. Ittirab itu ya tidak tenang, tidak stabil. Hatta qala alaihi salatu wassalam, sampai-sampai Rasulullah SAW untuk menggambarkan bahwa hati ini banyak berubah-berubah ya, sifatnya itu tidak bisa stabil ya, gampang sana kesini ya. Kata beliau dalam hadis, innahu asra'u taqalluban minal qidri idza stajma'at ghalayanuha. Innahu, sungguhnya hati itu asra'u, lebih cepat, taqalluban, berbolak-baliknya, minal qidri, daripada periuk, idza stajma'at ghalayanuha, ketika sedang mendidih. Jadi beliau menggambarkan bahwa hati itu berubah itu seperti kalau kita masak sesuatu di dalam periuk, lalu ketika sudah mendidih itu kalau berputar-putar airnya itu seperti itu. Wa kana alaihi salatu wassalam kathiran ma yad'u. Salah satu bukti bahwa hati ini juga gampang berubah-berubah, gampang terseok-seok sana kemari ya, itu dikatakan bahwa beliau wa kana alaihi salatu wassalam kathiran ma yad'u, banyak sekali beliau membaca doa. Di antara doa yang sering beliau baca dalam hadis sebutkan apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang banyak dibaca oleh Rasulullah SAW, yang sekaligus menggambarkan ya, bahwa hati ini gampang berubah-berubah. Makanya kata beliau dalam doanya, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, tetapkanlah hatiku, ala dinika, untuk berpegang teguh kepada agamamu. Maksudnya supaya ditetapkan imannya, Islamnya ya, karena kita khawatir jangan-jangan na'udzubillah ya, karena godaan, karena hal-hal yang interest sifatnya duniawi, sampai akhirnya hati itu berubah dari yang dulunya iman mantap bisa menjadi kafir lalu murtad. Nah, ini doa yang supaya kita ditetapkan iman Islamnya adalah apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ada yang dalam hadis lain, wa ala ta'atik, boleh ditambah. Karena sebetulnya intinya ya doa ini kalau memang seperti persis yang ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis ya bagus. Ini namanya doa maksurat ya, karena sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, ada dalam ayat. Tapi sebetulnya
tidak terhalang juga, boleh juga kita membuat doa sendiri. Ya, doa itu sesuai dengan hajat kita. Yang penting apa? Doanya itu memang ditujukan kepada Allah, yang kita minta baik, ya, dan tidak ada unsur kesyirikan di situ. Boleh saja. Makanya doanya ditambah namanya sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, boleh saja. Wa yaqulu, dan doa yang lain. Nah, ini berikutnya bukan doa. Wa yaqulu, dan Rasulullah SAW bersabda, innal quluba, sesungguhnya hati-hati manusia itu baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Ini beliau membuat perumpamaan bahwa hati manusia itu berada di antara dua jari jemari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan salah paham juga. Jadi Rasulullah SAW menggambarkan bahwa hati manusia itu di antara jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, yuqlibuha kaifa syaa. Ini begitu mudahnya Allah membolak-baliknya sesuai dengan kehendaknya. In syaa aqamaha wa in syaa azawaha. Kalau Allah berkehendak tetap ditegakkan, hatinya ditetapkan, wa in syaa azawaha. Tapi boleh jadi kalau Allah berkehendak kemudian dipalingkan, dipelincirkan. Makanya doa dalam Al-Qur'an apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ternyata di sini Rasulullah SAW mengatakan hati kita ini seolah-olah ada di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah, dan Allah akan membolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya. Dan apabila beliau menghendaki agar ditegakkan, aqamaha, maka akan tetap keimanan, keislamannya dan hidayahnya. Wa in syaa azawa. Tapi kalau Allah berkehendak boleh jadi yang dulunya beriman jadi kafir. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita minta ditetapkan tadi, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan kau gelincirkan hati kami. Ba'da id hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, berikanlah kepada kami rahmatmu. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau maha pemberi rahmat. Jadi ini menguatkan sekali bahwa sisi batin, khususnya bagaimana merawat hati kita ini betul-betul diperhatikan dalam Islam. Wa kana alaihi salatu wassalam, dan adalah Rasulullah SAW idza halafa wajtahada fil yamin yaqulu wa muqallibal qulub. Dan sungguhnya Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersumpah dan bersungguh-sungguh di dalam bersumpahnya itu, beliau mengatakan wa muqallibal qulub, wahai atau demi zat yang membolak-balikan hati. Jadi kalau kita bersumpah, sumpah itu artinya apa? Menyebutkan sesuatu yang kita anggap, yang kita agungkan untuk menguatkan tekad kita. Apakah kita mau melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, itu namanya sumpah. Para ulama menyebutkan sumpah apa? Menyebutkan sesuatu yang kita agungkan untuk menguatkan tekad kita, apakah kita mau melakukan sesuatu atau tidak. Makanya kita bersumpah ini harus hanya dengan nama Allah. Kenapa? Karena di situ yang orang bersumpah itu adalah menyebutkan sesuatu yang kita anggap diagungkan. Sedangkan pengagungan yang hakiki itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh para ahli bahwa bersumpah dengan menyebutkan selain Allah itu hukumnya musyrik atau syirik. Hanya mereka berbeda pendapat tentang syiriknya bagaimana. Yang banyak mereka bersepakat itu adalah syirik kecil. Dikatakan
man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Siapa yang bersumpah kepada selain Allah maka dia sudah kafir atau sudah musyrik. Tapi para ulama, apakah yang dimaksud kafir ini kafir besar yang menyebabkan dia keluar dari agama atau kafir kecil hanya berdosa saja? Apakah yang dimaksud syirik apa adalah syirik besar yang sudah mengeluarkan dari agama atau syirik kecil? Tapi intinya bahwa bersumpah kepada selain Allah itu hukumnya musyrik. Nah, Rasulullah dalam momen-momen tertentu ketika beliau bersumpah mengatakan wa muqallibal qulub, demi zat yang membolak-balikan hati. Ini bukti bahwa memang hati ini begitu mudah untuk berubah. Wa qala ta'ala hakian an Ibrahim. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman hakian dalam rangka menceritakan an Ibrahim, tentang Nabi Ibrahim khalilihi, yaitu kekasihnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ayat ini menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah ya Rabb, wala tukhzini, dan janganlah engkau hinakan saya, yauma tub'atsun atau yauma yub'atsun, pada hari di mana nanti dibangkitkan. Jadi doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala lalu diperhatikan dalam ayat Al-Qur'an oleh Nabi Ibrahim. Beliau wala tukhzini yauma yub'atsun, berdoa, ya Allah jangan hinakan saya pada hari dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak keturunan. Jadi ada masa di hari kiamat nanti semua orang itu akan dibangkitkan, ruh-ruh yang sudah mati semua dibangkitkan untuk menuju hari kiamat. Di saat itu hari di mana harta, anak keturunan, berbagai macam kesenangan dunia, pangkat, jabatan, semuanya tidak ada manfaatnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana harta dan anak keturunan tidak bermanfaat. Illa, kecuali man, orang, atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang sehat, yang selamat. Ya, karena hatinya dirawat dengan keimanan, diberikan konsumsi batin dengan beribadah, dengan melakukan amal soleh, berzikir, membaca Al-Quran, ngaji dan seterusnya. Yang sifatnya batin itu akan menjadi konsumsi hati kita, yang sekaligus akan menjadikan hati kita sehat. Hati yang sehat maksudnya hati pun dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan ketakwaan kepada Allah. Maka digambarkan bahwa nanti di hari di mana manusia akan dibangkitkan, di mana harta dan semua yang dia miliki termasuk anak keturunan semua tidak ada manfaatnya, kecuali yang bermanfaat apa? Hati yang orang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Maksudnya hati yang beriman, yang bertakwa, hati yang dipenuhi dengan berbagai macam kebaikan. Fahris kullal hirsi ala an ta'tiya rabbaka bil qalbis salim. Maka ihris, bersungguh-sungguhlah, inginlah, atau maksudnya berupayalah dengan sungguh-sungguh, wahai saudara-saudaraku. Di sini sebutkan ala an ta'tiya rabbaka, untuk datang kepada Rabb kamu, maksudnya kita bersungguh-sungguh nanti kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala bil qalbis salimi, yaitu dengan hati yang selamat, minasyirki, dari kemusyrikan. Berarti kita harus isi hati kita dengan keimanan, dengan tauhid yang benar, yang tidak ada mengandung kemusyrikan. Karena kalau hati kita datang membawa kemusyrikan, apalagi syirik besar, maka kita sudah dianggap keluar dari Islam. Hati kita kotor, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang bisa membersihkan
jiwanya ya. Jiwa di dalam jiwa, unsur-unsur jiwa diantaranya hal-hal yang batin, hati di dalamnya. Maka jika ini disebutkan, berusahalah kalian dengan sungguh-sungguh bagaimana supaya bisa mendatangi Allah, nanti menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat minasyirki, dari kemusyrikan, wan nifaqi, dan dari kemunafikan, wal bid'ati, dan dari kebid'ahan, hal-hal yang baru dalam agama. Bid'ah itu apa? Kullu muhdatsatin fid din. Jadi sesuatu yang baru tapi dalam urusan agama. Makanya biasanya orang itu terjadi perbedaan apakah bid'ah atau sunnah. Kalau definisinya sudah jelas, tapi untuk menentukan apakah ini merupakan sesuatu yang perkara agama atau bukan, itu yang biasanya menjadi ikhtilaf, ya kan. Jadi sesuatu yang baru atau sesuatu yang diada-adakan tapi dalam urusan agama. Kalau selain urusan agama, ya itu bukan bid'ah, namanya ibtikarat, penemuan-penemuan baru, dan itu dianjurkan dalam Islam. Silakan kita berkreasi, berinovasi hal-hal yang baru, tapi yang sifatnya duniawi, ya. Seperti teknologi semakin canggih, alat transportasi dengan berbagai macam variannya, ya silakan aja. Tapi kalau urusan agama itu tidak boleh ada hal-hal yang baru, itu namanya bid'ah. Nah, kemudian biasanya apakah ini bid'ah atau tidak, biasanya perdebatannya apa? Dalam menentukan, menurut versi ini agama menurut saya. Oh, menurut saya itu bukan, ini hanya budaya, hanya adat. Maka terjadilah sepertinya terjadi ikhtilaf di antara mereka. Tapi intinya bahwa hati yang selamat menurut beliau Syekh Abdullah bin Alawi bin Al-Haddad, ya, Syekh Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad yang menulis kitab ini, hendaknya yang dimaksud hati yang bersih itu, orang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang bersih, yang selamat itu adalah selamat dari kemusyrikan, selamat dari kemunafikan, selamat dari bid'ah, wa munkaratil akhlaq, dan selamat dari, bebas dari kemungkaran-kemungkaran akhlak yang tidak baik. Jadi kalau orang hatinya beriman, ya, bebas dari kemunafikan, kemungkaran, kemudian bid'ah, maka itulah yang dimaksud dengan orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Apa yang dimaksud munkaratil akhlak? Akhlak-akhlak yang tidak baik, mithlul kibri, seperti umpamanya al-kibru. Al-kibru itu artinya sombong. Bahkan dalam hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Akan menjadi penghalang seseorang masuk surga kalau di dalam hatinya ada sedikit atau sekecil biji sawi dari kesombongan. Lalu ditanya apa yang dimaksud dengan sombong atau kibr itu? Kata beliau, al-kibru batarul haqqi wa ghamtin nas. Yang dimaksud sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi kalau di dalam hatinya masih ada menolak, ya, udah jelas ini ayat begitu jelas, hadis begitu jelas, ya, ulama juga semua sepakat mengatakan bahwa ini begitu, kemudian dia itu menolak, nah itu ada kesombongan. Apalagi kemudian dibarengi dengan kamu tahu apa, mengejek orang lain, menganggap orang lain itu pendapatnya tidak benar gitu, dia merasa paling pakar sendiri. Nah, itu jelas di situ ada unsur kesombongan. Waria, dan ada unsur riya. Contoh akhlak yang buruk tadi sombong, waria dan riya. Riya itu artinya ya pamer. Wal hasad, dan hasad, dengki. Wal ghish, dan menipu. Lil muslimin, kepada orang-orang Islam. Wa ma asbah dzalik, dan lain sebagainya. Jadi intinya bahwa begitu pentingnya kita menjaga supaya sisi batin itu kita perhatikan. Merawat batin itu lebih bersungguh-sungguh daripada merawat lahir. Atau kita membaca hadis tentang penilaian Allah Subhanahu wa taala terkait dengan amal-amal manusia.
Disebutkan dalam hadis ada 7 golongan yang kelak akan mendapatkan balasan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan bahwa ada 7 amalan yang akan Allah balas dengan pahala naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata disebutkan di situ yang 3 adalah amalan-amalan lahir, yang 4 amalan-amalan batin. Ini menunjukkan bahwa amalan batin itu lebih penting. Apa diantaranya disebutkan dalam hadis itu? Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan yang amal-amal batin apa diantaranya? Pertama disebutkan apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Ini juga perbuatan hati. Orang yang begitu menikmati dengan ibadahnya, belum waktu sholat pun sudah khawatir sekali telat, ya kan? Malam juga gelisah, nggak bisa tidur ya, karena pengen kok ya, nunggu segera masuk waktu subuh ya. Dengan kita nunggu waktu subuh itu kita banyak beribadah umpamanya. Itu kan amalan-amalan hati. Kemudian apa amalan hati yang lain yang Allah nilai sebagai prestasi yang luar biasa adalah apa? Rajulun dzakarallaha khalian wa fadat aina. Seseorang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala di malam hari dalam kesendirian sampai kemudian melelehlah kedua matanya itu menangis. Jadi dia berzikir kepada Allah, lalu kedua matanya berderai. Kemudian yang ketiga apa? Rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang yang normal, dia digoda oleh seorang wanita dan wanita itu juga cantik dan dia juga suka, wanita yang terhormat mamanya, dia juga suka, tetapi ketika diajak maksiat olehnya dia mengatakan inni akhafullah. Dia tidak mau, dia mengatakan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, dia bersatu maupun berpisah, motivasinya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada 4 amalan prestasi yang dianggap sebagai amalan batin semua. Selebihnya amalan-amalan lahirnya apa? Sebenarnya seorang pemimpin yang adil, seorang yang seorang yang dari muda dia sudah tumbuh untuk dalam ketaatan kepada Allah. Terus yang terakhir adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya lalu tangan kirinya tidak melihat, menggambarkan betapa dia ikhlasnya sehingga diibaratkan tangan kanannya bersedekah tanpa diketahui oleh tangan kirinya. Ya, ini semua adalah amalan-amalan batin. Tadi yang 4, yang 3-nya adalah amalan-amalan lahir, yang semua itu adalah menguatkan apa yang disebutkan oleh kitab An-Nasaih Ad-Diniyah pada pagi hari ini, yang disampaikan atau dinasihatkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, yaitu penulis kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Itu barangkali yang bisa kita kaji. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan membahas apa-apa saja yang menjadi penyakit hati. Kalau tadi orang yang selamat yang nanti akan menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya apa-apa saja yang membuat hati itu tidak sehat. Hati-hati kita ini menjadi berpenyakitan ya, atau tidak salim. Kalau tadi kan yang membawa hati yang selamat artinya hatinya beriman, bebas dari kemusyrikan, kemunafikan, bebas dari kebid'ahan dan berbagai macam akhlak-akhlak yang tidak baik.
Wallahu a'lam. Itu barangkali silakan apabila ada yang mau menambahkan atau ada yang mau disampaikan, falyatafadhal. Alhamdulillah, keterangan kajian mengenai kalau saya yang sama kepada jemaah, kepada ibu, sekiranya kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini masalah paham pluralisasi atau sekularisme itu merajalela di kita. Kadang-kadang untuk mewujudkan orang Islam itu dipakai teori identitas. Saya mau tanya Ustaz, orang yang menganut paham pluralisasi itu keluar dari Islam. Satu itu. Kedua, yang mengatakan kita ini yang mengedepankan identitas, karena orang Islam kan harus mengedepankan identitas. Tapi seolah-olah kita ini tidak bolehkan, padahal itu dijamin oleh Undang-Undang Katolik. Padahal hadis yang tadi itu Pak. Kenapa yang hadis itu tidak pakai nisa, arjuna terus itu, laki-laki terus. Itu mungkin saya pengetahuan kecil itu. Tolong terangin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah pluralisme itu dalam Islam termasuk sudah paham yang sudah keluar dari agama gitu ya? Tentu, karena dalam Islam ini sudah jelas bahwa sejak dari zaman Nabi pertama sampai Nabi terakhir dan seluruh Nabi itu hanya mengajarkan agama yang Allah sampaikan, yaitu agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Jadi jelas kalau ada orang meyakini ada agama lain juga benar, atau ada nabi lain atau apa saja yang mengajak kepada selain Islam, itu jelas-jelas itu bertentangan dengan ajaran Islam. Cuman ini memang ini menjadi keyakinan yang sifatnya ada dalam internal kita sebagai seorang muslim, bahwa innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah, maka yang di sini maksudnya adalah agama yang diridhoi. Agama yang diridhoi. Ini penjelasannya dalam tafsir yang ayat yang lain dikatakan apa? Bahwa agama Islam itu adalah agama satu-satunya yang diridhoi. Itu karena apa? Karena ayat lain mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini sudah aku sempurnakan untukmu agamamu ya, dan nikmatmu, dan saya ridho. Ini Allah katakan wa raditu, dan saya ridho lakum untuk kalian al-islam, agama Islam, dinan sebagai agama. Ini penjelasan dari innad dina indal Islam, bahwa agama yang di sisi Allah itu agama Islam, maksudnya agama yang diridhoi. Yang kedua, agama Islam itu adalah satu-satunya agama yang diterima. Agama yang diridhoi dan agama yang diterima. Penjelasannya dalam ayat lain kata Allah, wa may yabtaghi ghairil islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain agama Islam, wa man yabtaghi, siapa yang berusaha mencari ghairul Islam, selain Islam, berarti selain Islam ya semuanya apanya? Dinan sebagai agamanya, falan yuqbala, maka tidak akan diterima, falan yuqbala minhu darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nanti di akhirat dia akan rugi, dia menyesal sendiri. Selama ini berkeyakinan semua agama sama, semua akan mengantarkan ke surga, semua Allah terima, semua Allah ridhoi, tapi nanti dia akan menyesal. Karena Allah sudah mengatakan wa raditu lakumul islam dinan, saya ridho Islam sebagai agama, dan siapa yang mencari selain Islam tidak akan diterima. Artinya ini jelas sekali tafsir dari Al-Quran.
Nah, jadi ayat ditafsirkan oleh ayat. Kemudian kalau hadis begitu banyak hadis yang menjelaskan bahwa Islam agama yang satu-satunya ya, yang diterima dalam hadis banyak. Sampai dikatakan dalam satu hadis, semuanya ada hadis yang meriwayatkan ketika Umar bin Al-Khattab dia mendapatkan salah seorang yang dia punya tulisan kalam hikmah nih, firman Allah Subhanahu wa taala tapi diambil dari kitab Taurat. Lalu sahabat Umar itu tertarik. Kata beliau, "Cobalah saya minta dituliskan kalam yang bagus itu firman Allah juga tapi dalam kitab Taurat." Mungkin kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Mungkin masih ada, kemudian diambil. Ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW marah. Jadi beliau marah, kemudian ya itu buang. Kata beliau kemana? Dalam hadisnya itu beliau mengatakan, demi Allah seandainya Nabi Musa itu masih hidup, wallahi law anna Musa hayyan la mattasa'ahu illa ayattabi'ani. Demi Allah seandainya Nabi Musa itu masih hidup, maka tidak ada lain kecuali dia harus ikut saya. Artinya apa? Agama-agama selain Islam, begitu sudah datang Islam itu, ya semua sudah termasuk. Istilahnya sudah nggak, waktunya sudah beda lagi. Tapi ini kan kita yakini sebagai keimanan kita di dalam dapur kita, di dalam majelis kita, dalam taklim kita. Dan mereka juga mungkin seperti itu menurut keyakinan mereka. Sebagaimana mungkin mereka menganggap kita sudah kafir sesat menurut versi mereka, kita juga seperti itu. Dan itu ya itulah yang namanya toleransi. Toleransi itu begitu. Toleransi itu bukan berarti kita mengadopsi agama lain kemudian mencampur aduk, bukan, tapi kita berprinsip masing-masing sesuai dengan keyakinan kita tanpa mengganggu orang lain. Orang lain berprinsip juga. Itulah mana lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami ya agama kami. Maksudnya ya masing-masing saja. Kalau urusan agama ya silakan. Tapi bukan berarti kemudian ini menghilangkan toleransi. Jadi keyakinan bahwa menurut kita agama kita yang diterima, yang benar, itu tidak menyalahi konsep bertoleransi. Karena bertoleransi itu artinya tasamu, saling membolehkan. Artinya ya silakan masing-masing, lakum dinukum waliyadin. Dan itu hanya berlaku di dalam urusan yang sifatnya agama, urusan ritual. Kalau urusan muamalahnya kan kita juga jelas, kita tetap baik sama orang-orang non muslim. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, la yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsit. Allah tidak melarang kalian wahai orang-orang beriman untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang non muslim yang tidak memusuhi kamu. Jadi silakan kalau urusan kita bertetangga, tangga kita sakit, tangga kita perlu bantuan, tangga kita silakan aja. Kalau urusan ini silakan. Kalau perlu kita buktikan kita lah yang lebih perhatian daripada mereka. Biar mereka punya penilaian, oh ternyata Islam ini baik. Tapi itu urusan yang sifatnya interaksi sosial, urusan muamalah. Tapi kalau yang sudah menyangkut urusan ibadah, kembali lagi lakum dinukum waliyadin. Yang kedua tadi wajib. Oh iya. Bahwa kata-kata rojul itu sering digunakan oleh Rasulullah SAW. Tapi kata-kata rojul ini sebagai simbol yang disebutkan secara umum mewakili semua ya. Sama dengan kalau kita dalam perintah-perintah agama itu bahwa dikatakan dalam hadis an-nisa'u saqa atau syaqaiqur rijal. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, an-nisa'u wanita-wanita itu adalah syaqaiqur rijal, belahan jiwa dari laki-laki. Jadi memang ada secara umum kalau perintah-perintah atau larangan-larangan itu ditujukan khitabnya itu kepada laki-laki. Ketika disebutkan laki-laki itu sudah mencakup di dalamnya perempuan.
Makanya kalau kita mengucapkan assalamualaikum, tidak usah assalamualaikunna. Karena ketika menyebutkan assalamualaikum, kalau dalam konsep berbahasa itu kum itu menunjukkan laki-laki. Tapi sebetulnya kata-kata yang sudah diungkapkan dalam bentuk mudzakkar itu sudah mencakup muannas. Makanya dalam banyak istilah yang disampaikan Rasulullah SAW itu menyebutkan laki-laki, tapi sebetulnya itu adalah masuk di dalamnya perempuan. Makanya dikatakan an-nisa'u syaqa'iqur rijal, bahwa perempuan-perempuan itu adalah belahan jiwa yang tidak terpisahkan dari laki-laki. Nah, ada dalam ayat-ayat atau hadis-hadis ketika sudah disebutkan laki-laki kemudian disuli oleh sebutkan juga perempuan, itu menunjukkan takhsis. Takhsis itu artinya pengkhususan. Biasanya ada maksud karena lebih ditekankan atau hal-hal tertentu, tapi secara umum ketika disebutkan laki-laki itu sudah tercakup di dalamnya adalah perempuan. Tadi yang terkait dengan hal mungkin penting juga, kenapa orang kemudian ya kita lihat politik identitas ya. Ya itulah disebutkan di sini, dinasihatkan juga oleh Syekh Abdullah bin Muhammad An-Alawi. Kata beliau, "Wa man radiya bil Islami dinan 'azzama hurumatahu wa sya'airahu." Orang yang betul-betul menjadikan Islam sebagai agamanya, ridho Islam sebagai agamanya apa? 'Azzama hurumatahu. Dia akan mengagungkan kemuliaan-kemuliaan agama. Dia harus berani tampil menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim. Ya, walaupun mungkin kadang-kadang ya kita dengerin orang itu memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak enak kepada Islam. Tapi kita harusnya jangan langsung kita down juga gitu. Jangan kemudian kita merasa kurang percaya diri. Karena di sini kalau kita betul-betul ridho Islam sebagai agama, kita harus memuliakan kemuliaan-kemuliaan Islam, kita agungkan, syiar-syiarnya kita agungkan. Walam yazal mujtahidan fi ma yu'akkidu wa yazidu rusukhan wa istiqamatan. Dia bersungguh-sungguh terus-menerus untuk menguatkan apa? Rusukhan, ya, pemahamannya supaya mendalam, wa istiqamatan, dan istiqomahnya. Ya, ini bagian dari sekarang yang kita rasakan gitu. Orang kalau menampilkan sisi agama, kenapa langsung dituju dengan politik dengan politik identitas? Ya sebetulnya identitas kan semua harus menunjukkan identitas siapa nih, saya sebagai seorang muslim, Anda sebagai apa ya silakan. Dan itu dibenarkan, tapi kenapa sekarang ini kalau orang sudah bilang ini menisbatkan dirinya dekat dengan habaib, dekat dengan itu langsung dikecam habis-habisan. Padahal itu kan sama saja gitu. Mereka yang punya identitas non muslim ya silakan, menurut saya itu kita berlomba saja. Karena di sini disebutkan hendaknya seorang muslim itu bersungguh-sungguh untuk berusaha untuk menguatkan apa yang menjadi syiar-syiarnya. Nah, di sini disebutkan seperti itu. Wali ahlihi muhtariman. Di antaranya lagi ya harus memuliakan orang-orang yang betul-betul kita kalau orang-orang muslim itu harus mengagungkan juga orang-orang yang cinta kepada Islam, para ulama. Karena para ulama itu adalah warasatul anbiya. Dikatakan fa innal anbiya la yuwarithu dirhaman wala dinaran wa innama warathul ilma. Sungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi, dan nabi itu tidak mewariskan uang, bukan dinar, bukan dirham, tapi mewariskan ilmu. Siapa yang melanjutkan ilmu yang diajarkan Rasulullah SAW? Para ulama. Makanya kita wajib mengagungkan. Lebih wajib lagi apabila ulama itu habib. Jadi jangan dituduh kita politik identitas. Cinta kepada habib itu boleh. Karena menurut para ulama bahwa habib apabila ulama itu dia punya hak yang berbeda dengan lain. Jadi kalau kita dengan sesama muslim kita punya satu hakul ukhuwah. Hakul ukhuwah itu artinya hak kita sebagai saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bainahum. Kita dimanapun sesama muslim, itulah tingkatannya sama, nah itu punya hak kita saling memuliakan, saling islah, karena itu kita sama saudara muslim. Begitu si muslim ini adalah seorang ulama, tambah haknya satu lagi, harus kita muliakan.
karena dia pewaris para nabi. Tambah haknya satu lagi, sama muslim kita punya hak untuk bersaudara, saling memuliakan, saling membantu. Begitu saudara kita ini adalah seorang ulama, tambah haknya, dia punya hak untuk dimuliakan. Karena ulama itu adalah pewaris para nabi, dialah yang akan mengantarkan kita menjadi muslim yang benar. Kalau ulama ini adalah habib, tambah satu haknya lagi, namanya hakku qarabatur rasul. Ini hak sebagai kerabat Rasul yang Allah pilih, nggak sembarang. Jadi tidak semua terjadi secara kebetulan. Kalau ada orang kok secara nasab ini keturunan Nabi, dia punya hak yang tambah lagi. Hak sebagai saudara, iya. Kalau dia seorang ulama, ya hak sebagai ulama kita muliakan. Kalau dia ulama dan habib, harus kita muliakan lagi. Jadi kita harus adil. Ya, adil. Tapi bukan berarti kemudian kita membenarkan segala maunya sampai tingkat mengkultuskan. Nggak boleh mengkultuskan. Tapi kita punya memahami bahwa para habaib ini apabila dia seorang ulama punya hak yang berbeda itu ya. Makanya hakul qorobah. Kalau di zaman dulu umpamanya ini beliau adalah sahabat Nabi, ada satu hak lagi. Oh, ini ternyata pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, itu hakul sahabat. Jadi intinya harusnya kita jangan nervous, jangan langsung down ketika ada tuduhan-tuduhan yang tidak enak tentang apa ini, politik identitas, ini agama kadrun, agama impor, agama itu semua itu memang berkembang. Dan yang kita bikin sedih apa? Ternyata yang melakukan itu ternyata apa? Orang Islam itu sendiri, bukan orang non muslim. Kalau orang non muslim ya maklum ya, walaupun yang nggak benar juga, tapi ya secara akidah juga beda ya. Tapi ini kita orang muslim yang kalau kita perhatikan itu yang paling keras mencaci kita sendiri, umat Islam, mencaci agama Islam. Wah, saya juga sholat, setiap hari saya sholat, KTP saya Islam, bahkan guru kakek saya dulu itu orang ulama, gitu ngakunya. Tapi kenapa dia tiap hari itu kerjanya mencaci saudara sendiri? Padahal di sini harusnya apa? Seorang muslim apabila dia ridho dengan keislamannya harus mengagungkan ya syiar-syiarnya, mengagungkan kemuliaannya, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, bukan malah menghina. Dia alasannya itu kan otokritik katanya. Karena dia merasa sebagai muslim katanya otokritik. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah kamu kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah, kepada Rasulnya kamu berani menghina? Kata Allah SWT, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Hati-hati kalian, boleh jadi kalian itu kafir gara-gara menghina-hina agama ini tanpa kamu ketahui. Yani kata Allah SWT, qad kafartum ba'da imanikum, sudah menjadi kafir setelah dulu sebelumnya adalah sebagai seorang mukmin. Jadi intinya baik itu tadi yang disampaikan oleh Pak Haji itu memang kita rasakan sekali, tapi kita tidak boleh menyerah ya. Kita harus bersungguh-sungguh mengenali Islam dengan benar, karena kebanyakan orang-orang yang karena terbawa oleh informasi yang tidak baik tentang Islam